Hari ini kita melemparkan kesalahan keluar diri kita sendiri. Yang salah orang lain, yang benar kita. Yang salah pemerintah, yang benar rakyat. Yang benar rakyat, yang salah pemerintah. Segala salah, kiri, kanan, atas, bawah, salah. Kemari bedo. Hold me close till I get up. Time is barely up. Dulu disuruh PSBB, dia melawan. Sekarang dilonggarkan PSBB, melawan pula. Pemerintah juga begitu, PSBB tapi dilonggarkan. Tidak boleh naik pesawat, boleh juga. Segala tidak jelas, hidup segala tidak jelas membuat keputusan-keputusan menjadi tidak jelas. Wabah corona ini banyak hal yang membingungkan, sama dengan wabah itu sendiri. Pemakaian istilah-istilah bahasa Inggris tidak mengerti oleh rakyat, tidak dimengerti oleh rakyat. Misalnya hand sanitizer, apa itu bahasa Indonesianya? Social distancing, memaki anak mengerti rakyat Indonesia. Apa itu social distancing? Lebih baik jaga jarak. Kemudian hindari kerumunan, artinya ada kerumunan kan? Yang benar adalah jangan berkerumun. Oleh pemerintah, hindari kerumunan. Mana yang berbahasa Indonesia yang baik itu juga tidak betul. Kalau hindari kerumunan, pasti ada kerumunan. Social distancing iyalah bahasa Inggris malah. Tetapi itu untuk rakyat tidak seperti itu. Kan ada perpresnya tahun 2019. Kita harus memakai bahasa Indonesia. Pak Jokowi yang menetapkan perpresnya. Sekarang social distancing lah. Sayanya malas saya membaca bahasa Inggris untuk rakyat awam. Ini protokol kesehatan merujuk WHO, oke lah, WHO malah. Tapi bagaimana kenyataannya ketika ditanya kepada rakyat, dia tidak ngerti apa itu jaga jarak, di rumah sajalah, hidup dalam suasana baru. Hidup dalam suasana baru yang disebut dengan new normal. New normal pula lagi, la ilaha illallah. Yang bisa dicerna oleh lidah rakyat, ditangkap dengan gampang oleh awam. Kan rakyat Indonesia ini hidup dengan bahasa ibunya, kemudian dia membangun bahasa bersama, namanya bahasa Indonesia. Sekarang new normal pula. Yang Sabtu ganti yang baru ganti yang ini. Hidup sesuai keadaan, selesai perkara. Keadaan sekarang ya seperti ini. Sakali aja kadang, sakali tapian berubah. Mengerti rakyat? Kalau komunikasi verbal tidak benar, nah ini jadinya. Di seluruh Indonesia begini jadinya. Begini, ketika PSBB dilakukan, orang protes. Mama kami tidak PSBB, kami tidak takut dengan corona. Saya tidak takut dengan corona, kenapa saya dihalang-halangi? Ketika dia terpaksa mengikuti PSBB kemudian dilonggarkan, ada lagi mungkin bukan orang yang sama, tapi ada lagi yang protes, kenapa dilonggarkan? Kami sagalo ndak kailok negari kok. Pemerintah seperti itu juga, rakyat seperti itu juga, apalagi soal bantuan sosial. Ada 7 bantuan dari pemerintah pusat untuk rakyat, 1 bermasalah dari Kementerian Sosial di pos besar Kota Padang, di stop. Yang lain, kalau seandainya sebuah bantuan itu di full menjadi satu, lalu dikasih ke si A, Anda terima 3 juta sebulan atau 2 juta selama, itu kan gampang. Ini akibat anggaran kita dipatok kementerian per kementerian. Untuk hal-hal yang darurat seperti ini, makanya BNPB ditunjuk. Karena dia punya dana on call cepat dan punya orang-orang. Kenapa kerja dikasih ke dia, bantuan di kementerian? Harusnya di full drop, sekali drop pada rakyatmu, pada rakyat Indonesia. Sudah di drop, data salah pula. Data RT ke RW, data RW ke kecamatan, ke kabupaten, ke provinsi. Tidak cocok pula dengan di atas. Data tidak cocok, rakyat jadi banyak kan kantor wali negara yang dipungkam oleh rakyat, kacanya dan segala macam, akhirnya berderai-derai wali negara tidak adil. Apakah memang demikian? Jadi persoalan sosial yang muncul akibat corona ini adalah protes, kecewa, mengurut dada, dan
sukatilah, membiarkan saja. Ini adalah fenomena-fenomena yang menurut saya buah dari ketidaksiapan kita menghadapi corona, dan tidak ada yang siap karena dia datang mendadak seperti limbubu. Ada pertengkaran atau pendapat mereka bertentangan dibaca oleh rakyat. Misalnya Khofifah dengan Risma di Jawa Timur, Pak Anies dengan Presiden misalnya disebut, walaupun keduanya tidak pernah menyebut itu. Atau antara Menteri Perhubungan dengan Sumatera Barat, kata Pak Menteri Perhubungan tidak perlu pakai swab naik pesawat. Kata juru bicara gugus tugas COVID-19 Sumatera Barat, orang yang naik pesawat dan turun di BIM harus di swab. Tidak bertentangan, tetapi terbaca sebagai sebuah pertentangan. Nah, hal ini yang serba salah ini, yang serba tidak dimengerti ini, harus ada jalan keluarnya agar kita keluar dari persoalan yang sebenarnya entah kapan akan berakhir. Kita berada di lorong gelap yang belum tentu tahu ujungnya. Jalan keluarnya adalah semua persoalan dibawa ke rumah. Dibawa ke rumah maksudnya adalah semua kampanye oleh pemerintah, mulai WHO, pemerintah Republik Indonesia, menteri, BNPB, gugus tugas mutu, gubernur, bupati, camat adalah untuk kesehatan individu, orang per orang. Kalau ayahnya sakit, anaknya bisa sakit, istrinya bisa sakit, mamanya bisa sakit, mertuanya bisa sakit, maka sebuah rumah tangga harus menyadari bahwa corona ini adalah musuh dia, bukan musuh orang lain. Musuh keluarga dia, maka dia harus menjaga dirinya, menjaga anaknya, dan menjaga seluruh anggota keluarganya. Setiap keluarga semacam itu, maka pergilah keluar. Masuklah ke new era itu. Masuklah ke hidup sesuai keadaan. Jadi fenomena baru yang dibangun di rumah dibawa keluar. Dengan demikian tidak ada lagi yang mesti disalahkan. Yang terjadi hari ini adalah di rumah tidak disiplin, di luar mengamuk-ngamuk. Mengamuk orang, dia mengamuk pula. Mengamuknya media sosial, segala tak benar, segala salah, disuruh ini tak mau, disuruh itu tak mau. Nah begini, karena kita dalam keadaan suasana salah, yang satu menganggap yang lain salah, maka semua tidak jadi salah. Tidak ada yang salah. Nah, karena tidak ada yang salah, maka kita harus melakukan perbaikan individual terhadap diri kita agar terhindar dari wabah corona. Caranya seperti yang saya sebut tadi. Pulang ke rumah, lakukan perbaikan di rumah dengan semua anggota keluarga, kemudian keluar, bawa kebiasaan baru itu keluar, memakai masker, cuci tangan, dan seterusnya setiap orang. Ketika protokol kesehatan sudah kita ikuti dengan baik, ada masalah baru yang muncul, yaitu ekonomi. Nah, kita harus tarik ke belakang dulu. Ada dua pandangan di dalam menangani wabah ini. Pertama kritis, kedua akut. Kritis ujungnya PSBB, sedangkan akut ujungnya kunci atau lockdown, bahasa Inggrisnya. So ada kunci pada buhu mati, tidak boleh keluar, tidak boleh masuk. Itu lockdown. Nah, itu dia. Pokoknya mati di dalam saya. Nah, itu kalau dikunci itu, semua kebutuhan rakyat harus ditanggung oleh pemerintah. Itu tidak talok, tidak ada yuang. Negara kita ini miskin. Emas kita hanya punya 78 ton, sementara Amerika punya 83.000 ton emas cadangan. Jadi harapkan pemerintah membiayai hidup rakyatnya setahun 2 tahun di Indonesia sama dengan meminta tanduk ke kuda. Tidak mungkin. Karena itu ada yang disebut dengan hidup sesuai keadaan, yang oleh pemerintah disebut new normal. Saya menyebut, ini bukan saya, ini saya kutip tulisan Dr. Emeraldi Catra. Hidup sesuai keadaan. Dalam bahasa Minang, sakalia ya kadang, dan seterusnya. Ekonomi harus dilonggarkan, UMKM harus bergerak,
perusahaan besar harus bergerak. Ini gunanya adalah agar tidak bacakak juga lang-galang.